matematis ilmiah tahun 2045 itu mungkin betul Indonesia menjadi Indonesia emas. 100 tahun Indonesia itu Indonesia emas. Apa sih Indonesia emas? Tadi sudah dikatakan yang di ayat nya tadi pembukaan ya. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, rukun dan seterusnya dan seterusnya. Itu tahun 2040 itu bisa. Tetapi saudara, kalau kita tidak bisa menjaga keutuhan ideologi ini, saya khawatir kita nggak sampai ke tahun 2040. Apalagi setiap 5 tahun kita bertengkar dan menggunakan perpecahan ideologi. Isunya perbedaan ideologi masih dipakai juga, meskipun kita sudah berteriak-teriak ya di situ. Pemilu 5 tahun sekali itu untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Iya kan? Oleh sebab itu yang menang itu harus yang dianggap yang terbaik. Harus dituruti. Ini akan negara berlangsung. Kadang-kadang sekarang itu kafir itu, atasan itu musuh kita. Wah itu mayoritas itu jahat, harus diambil. Makanya yang begitu juga. Yang minoritas kita tindas. Tidak bisa. Ini tadi pembukaan dari ASD-nya GBS ini jelas. Itu merupakan turunan. Uraian lebih lanjut dari apa yang ditulis oleh para pendiri negara itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara, selain teritori kita tahu, teritori kita agak lemah, kayaknya menteri bidang politik. Misalnya di barat dan di timur itu kita agak menghadapi gangguan. Di barat apa? Di barat masuknya kapal-kapal asing di Natuna Utara. Hampir setiap hari kapal asing masuk menyelundup, mencuri ikan, hebat itu. Dan kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi. Bukan takut, alatnya tidak cukup. Wah, kapalnya besar, gede, cepat sekali. Dikejar kapal kita, tahun 45. Nah, itu yang sekarang juga sedang kita pikirkan bersama. Bagaimana kekuatan laut kita? Seperti dulu ada dalam geopolitik yang disampaikan oleh Lupan itu supaya dihidupkan lagi semangat kebesaran Indonesia minimal dulu di Asia menjadi sangat kekuatan militer cukup disegani. Di timur karena ada separatis yang sekarang hampir setiap minggu membunuh tentara itu. Baru 2 hari lalu membunuh tentara lagi namanya OPN, Organisasi Papua Merdeka. Nah itu juga gangguan kita karena gini menghadapi itu gimana sih kalau saya katakan menghadapi kekuatan UPN secara militer itu singkat. Berapa orang mereka kekuatannya bisa gitu, peralatannya juga ada mereka sembunyi. Gitu. Tetapi tidak mudah agar itu satu perkara, 2 karena belajar. Lalu kemudian sorotan dunia internasional dan orang-orang kita sendiri ini. Masyarakat sipil kita sendiri di dalam negeri kadang-kadang dunia juga. Kalau kita bertindak tegas, kuliah dunia internasional, Indonesia melanggar HAM. Kalau dunia kan dibilang Indonesia bodoh. Itu saudara yang kita hadapi. Mari kita bangun semangat kebersamaan kita, semangat keindonesiaan kita itu bahwa kalau musuh yang musuh negara mengancam keutuhan teritori dan keutuhan ideologi kita itu lawan. Negara harus bertindak keras, tegas terhadap itu semua. Tapi terkadang ya takut juga kan. Nanti kalau kami bertindak dilaporkan lagi ke dunia internasional pelanggaran HAM berat. Di lingkungan TNI juga begitu. Setiap ada gerakan begini, HAM-nya di mana? Pertanyaannya. Ini masalah. Di barat kita banyak orang masuk negara-negara China, Vietnam, Thailand, Malaysia masuk karena sesuka hati. Di timur kita digerogoti oleh separatisme Papua. Di tengah-tengah yang bersebar itu ada
virus, maaf, radikalisme, subideologi yang merasa bahwa ini harus diganti, tidak sesuai dengan kita ideologi ini. Sebenarnya tidak sesuai, itu pelaksanaannya sebenarnya. Lalu ancaman yang kedua, saudara, sudah ancaman terhadap kekuatan teori dan ideologi seperti itu masih ada lagi. Seperti yang tadi banyak dikatakan, korupsi merajalela di mana-mana. Banyak korupsinya itu sistem ini. Dan itu, ini kasus yang terakhir sebenarnya. Yang saya kemudian diangkat menjadi PLT Menkominfo. Satu proyek korupsinya 80%. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Jadi ini anggaran proyek untuk membangun base transceiver station. Tiang-tiang tower. Saudara, itu anggarannya 28 triliun. Pada tahun 2020 dicairkan 10 triliun. Bulan Desember tahun 2021 tidak ada barangnya, padahal 10 triliun sudah digunakan. Ditegur, kok begitu? Sesudah ditegur minta perpanjangan sampai Maret. Oke, diperpanjang sampai Maret. Hanya terbangun 1.200 tower. Laporannya dari 4.200. Sesudah diselidiki pakai satelit cuma 957. Lainnya saya dari panggil ketua BPKP, ini gimana sih? Gedung namanya apa? Ini Pak, mulai dari perencanaan. Ini diatur oleh satu orang, misalnya konsultan. Bayar 17 miliar. Konsultannya tidak ada. Pakai nama orang UI. Fiktif. Ditanya di sana, dipanggil kan tidak tahu. Kamu mau buat studi layak? Biasanya tidak pernah buat itu. Ada, nanti nama-namanya muncul di koran. Nanti sudah itu Pak, saya tidak pernah ikut itu. Tapi kamu dapat honor mau di kantor. Lupa ingat saya. Nanti pada saat pelaksanaannya dimakan, harga yang 5 juta ditulis 15 juta. Terus di lapangan barangnya tidak ada. Tanggal besok, saudara, itu bukan politisasi, tidak ada hubungannya. Mungkin kebetulan beririsan pemainnya dengan politik, mungkin beririsan, tapi itu hukum murni. Dan itu masih banyak. Masih banyak. Dan nanti juga ya, saya sudah minta proyek kapalan di sini, masih banyak. Baru bisa kementerian. Bagaimana dengan kementerian saya membantu lembaga lain, pusat daerah? Ini masalah kita sekarang. Kalau negara ini tidak dibenahi, iya, di mana-mana negara itu biasanya akan hancur kalau hukum dan keadilan tidak ditegakkan dengan benar. Karena orang yang menjadi korban suatu saat akan melawan. Rakyat itu kan melawan, seperti dulu kan gitu kan. Kita melawan, karena belanja tidak adil, itu adil. Sudah ada pemerintah, nantinya tidak benar adil, nanti sama. Nah, itu kalau kita ingin negara ini maju dan lebih maju lagi, mari kita ini menjadi perhatian agar kemajuan sudah pasti dari tahun 45 sampai sekarang kita bisa ada sebuah organisasi masyarakat sipil punya diplom seperti ini, yang kadang-kadang bisa jadi profesor, punya mobil itu sudah sangat maju sekarang. Tetapi saudara, kalau ketidakadilan itu tidak diperhatikan, itu biasanya kan gampang orang bahas apa dulu pemerintah realistis.
Saya pernah itu mencoba menteorikan dari tulisan-tulisan orang kehadiran sebuah negara dari fase-fase perjalanannya itu kalau melewati 4 bis. Satu, dia disorientasi, sudah lupa kepada tujuan. Semua situasi disorientasi lalu menyimpang dari hukum, menyimpang dari akan menimbulkan distrust. Tidak percaya masyarakat. Sehingga kalau ada itu suruh Islam bangunin jangan itu bohong, mulai tidak percaya. Pemerintah membuat itu bohong, tidak benar. Kalau distrust berkepanjangan akan muncul disobedience, pembangkangan. Kalau pembangkangan tidak tertangani, disintegrasi. Kalau disintegrasi tidak mungkin disertai lagi. Nah ini yang harus menjadi kepentingan kita. Itu. Demi Indonesia. Maka saudara sekalian, kita selama ini kalau dalam mengikuti periode kasar gitu ya, kita sudah pernah mempanglimakan politik. Saya kira meskipun itu kemudian dijatuhkan karena dianggap melahirkan otoriterisme, tapi Bung Karno menurut saya berhasil menjadikan politik sebagai panglima yang menyatukan kita. Meskipun kemudian Bung Karno jadi korban, tapi kita berhasil sebagai bangsa menjadi pembawa. Pak Harto mempanglimakan ekonomi. Jika tadi Bapak dosen ekonomi Pak Lino mengatakan bayangnya zaman Pak Harto itu pada seminar Angkatan Darat tahun 66 itu keputusan satu yang paling penting. Ini negara di bawah Bung Karno, di bawah Orde Lamanya sudah hancur berantakan. Kita sekarang harus membangun ekonomi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus dibayar oleh apapun mahalnya, dan oleh sebab itu pembangunan politik dan demokrasi itu ditunda nanti saja. Sekarang ekonomi dan kita boleh membangun pemerintahan militer. Itu terjadi militeristik di zaman Orde Baru dan itu hasilnya paling menarik. Dan ada di dunia ini kecuali RRFC yang pertumbuhan ekonominya rata-ratanya di atas 7. Di zaman Pak Harto berhasil. Sampai ya kita menjadi seperti kita sekarang juga nikmati zaman-zamannya Pak Harto. Kebersatuan dan keindonesiaannya kita mewarisi dari hubungannya. Kenyamanan kita secara ekonomi variannya memang baik. Tapi Pak Harto jatuh juga karena pemerintah kakaknya. Politik sudah, ekonomi sudah. Mari sekarang kita panglimakan budaya. Kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, kepribadian di bidang budaya ini yang dulu. Tapi semboyannya gerakan Bhinneka Nasionalis ini adalah lebih menekankan pada budaya. Kita gerakan budaya, yaitu budaya Indonesia yang lagi luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.